Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak kelas 9. Kita hari ini berjumpa kembali dalam pelajaran bahasa Indonesia. Semoga semuanya sehat walafiat. Sebelum kita belajar bahasa Indonesia, marilah kita berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kita bisa memulai pagi ini ya. Di sini kita memulai untuk pembelajaran pada pagi hari ini yaitu menentukan struktur dan menyajikan teks pidato persuasif. Nih ya. Menentukan struktur dan menyajikan teks pidato persuasif. Oke. Terus lanjut. Di sini saya sudah membuatkan sebuah contoh dari teks pidato ya secara sederhana. Tolong disimak bersama-sama ya. Dari teks pidato ini nanti akan kita olah, akan kita tentukan strukturnya dan akan kita cari unsur kebahasaannya dan kalian nanti belajar untuk membuat sebuah teks pidato persuasif. Tentunya dengan tema yang sudah saya tentukan. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berat rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dalam tempat yang penuh dengan barokah ini. Betul? Kedua kalinya sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW karena berkat Rasulullah kita bisa menikmati iman dan Islam. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Hadirin yang berbahagia, setiap 17 Agustus negeri kita berpesta untuk memeriahkan hari kemerdekaan. 17 Agustus merupakan hari di mana seluruh bangsa Indonesia mengenang kembali jasa-jasa para pahlawan yang telah meraih kemerdekaan. Ucapan rasa syukur, bangga serta bahagia atas kedamaian negeri kita, Indonesia. Suara-suara pekikan merdeka bergema di setiap pelosok negeri, mengumandangkan, menyorakkan dan memeriahkan kemerdekaan dengan tegasnya. Sungguh di hari yang sangat bersejarah ini saya diberi kesempatan agar dapat menyampaikan sepatah dua kata-kata dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia ke-75 di sekolah kita yang kita cintai. Merdeka, merdeka dan merdeka. Hadirin yang berbahagia, seperti yang kita ketahui, marilah kita meriahkan kemerdekaan bukanlah hal yang mudah. Segalanya memerlukan perjuangan baik jiwa maupun raga. Ribuan tahun negeri kita telah dijajah, diinjak-injak dan dirampas kemerdekaannya dan kesejahteraannya oleh karena para penjajah yang kejam. Beribu kali peperangan, beribu nyawa serta beribu liter darah telah terkorbankan atas kebiadaban para penjajah. Namun, bak ulat yang tak selamanya menjadi ulat, akhirnya para pahlawan berhasil meraih kemerdekaan. Jalan menggagas timur yang telah menjadi saksi bisu diumumkannya secara tegas proklamasi untuk pertama kalinya. Akhirnya para pejuang dapat mengibarkan sangsaka merah putih dengan bangga diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin yang berbahagia, setelah mendengar kerja keras serta kegigihan para pahlawan untuk meraih kemerdekaan, sudah semestinya kita sebagai bangsa Indonesia, kita dapat menghargai dengan mengisi kemerdekaan ini dengan berbagai hal positif, atas semangat dan menikmati rasa nasionalisme yang besar, sehingga kita dapat ikut andil dalam memeriahkan kemerdekaan. Semangat dan rasa nasionalisme yang tinggi dapat kita wujudkan dalam berbagai hal. Namun hal yang paling pokok bagi kita sebagai pelajar adalah belajar.
belajar dan belajar, agar kita dapat memberi kebanggaan kepada bangsa kita, sehingga kita dapat ikut serta mengharumkan nama bangsa Indonesia. Belajar bukanlah hal yang sulit apabila kita memiliki rasa nasionalisme yang tinggi. Maka dari itu marilah kita menjadi generasi yang berguna bagi nusa dan bangsa. Karena dengan belajar kita tidak menjadi pribadi yang berani kepada ustadz dan kedua orang tua, kurang memuliakan kitabnya, sudah tidak peduli dengan bacaan Qur'annya, mulai terbuai oleh permainan medsos seperti WhatsApp, Facebook, dan Twitter. Sehingga karena realitas inilah banyak anak yang kurang berkah ilmunya, tidak bahagia hidupnya, hingga rasa putus asa pun menghampirinya. Padahal seandainya anak bangsa mau mengikuti wejangan kitab taklim mutaklim yang sudah lumrah diajarkan di pesantren manapun pada saat awal masuk pesantren, niscaya anak bangsa zaman sekarang akan mendapati ilmu yang berkah, hidupnya bahagia dan tidak mudah putus asa. Hadirin yang berbahagia, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang lebihnya saya dalam bertutur kata semoga dapat dimanfaatkan dengan kerendahan hati. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, di situ sudah saya bacakan sebuah contoh teks pidato secara sederhana. Tentunya di situ masih banyak kekurangannya dan kalian lebih pintar untuk merangkainya. Dan di situ bisa juga dibuat sebagai pantun, adanya sebuah lagu, adanya sebuah syair, adanya sebuah ajakan yang di situ mengajak ke hal-hal yang lebih positif lagi. Oke, untuk tugasnya, tugas kita pada pertemuan keempat ini adalah yang pertama, tulis kembali teks pidato persuasif di atas. Secara pribadi ya di buku tulis ya. Yang kedua, tentukan strukturnya. Oke, struktur pidato kemarin terbagi menjadi 3, pendahuluan, isi, penutup. Untuk pendahuluan terdiri dari apa saja, untuk penutup apa saja. Oke. Terus yang keempat, buatlah sebuah teks pidato dengan belajar daring. Oke. Kalian silakan belajar membuat sebuah teks pidato dengan tema belajar daring. Entah itu nanti berhubungan dengan ajakan yang seperti apa atau apa yang kalian masukkan dalam teks kalian secara ringkas saja, dan dikerjakan semua soal di atas, semua pertanyaan di atas silakan dikerjakan pada buku bahasa Indonesia, buku tulis bahasa Indonesia. Saat pengumpulannya nanti kita akan pengumpulannya saya terima saat kita tatap muka ya. Kalau tidak salah tanggal 13 September kita sudah tatap muka, baik anak pondok. Nah, untuk anak-anak kampungnya juga insya Allah sudah tatap muka. Oke, dari saya penjelasan pada materi hari ini adalah menentukan struktur dari teks pidato persuasif dan menentukan kebahasaannya serta membuat pidato persuasif dengan tema belajar daring. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.